Bab ke-6. Perkembangan e-commerce dan tren e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce, skala bentuk transaksi bisnis yang para pihak berinteraksi secara elektronik dan bukan dengan pertukaran fisik atau langsung. E-commerce dan fitur-fiturnya. Fitur-fitur e-commerce. 1. Ubiquity, pergabungan aksesibilitas, jangkauan, dan portabilitas. Akses jaringan kapan saja dan di mana saja. 2. Global reach, memungkinkan transaksi lintas batas budaya dan nasional, lebih efisien daripada perdagangan tradisional. 3. Universal standards, standar teknis e-commerce bersifat universal, memungkinkan konektivitas lintas platform teknologi. 4. Richness, information richness, mencakup kompleksitas pesan. Web memungkinkan mengirim pesan dengan teks, audio, dan video secara bersamaan. 5. Interactivity, teknologi e-commerce bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen. 6. Information density, merujuk pada jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar, konsumen, dan pedagang. Internet dan web meningkatkan kecepatan jumlah dan kualitas informasi, mengurangi biaya pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi. 7. Personalization atau customization, memungkinkan personalisasi pesan pemasaran kepada individu berdasarkan nama, minat, dan pembelian sebelumnya. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to customer atau B2C, penjualan langsung antara bisnis dan konsumen. Contoh, pembelian karpet dari pengecer online. 2. Business to business B2B, penjualan barang atau jasa dari bisnis ke bisnis, tidak melibatkan konsumen. Contoh, produsen menjual ke grosir atau produsen menjual langsung ke pengecer. 3. Direct to customer D2C, merek menjual langsung ke pelanggan tanpa melibatkan pengecer atau grosir. Tren baru dengan penjualan langsung melalui platform sosial. Contoh, penjualan langsung melalui Instagram, TikTok, dan platform lainnya. 4. Customer to customer C2C, penjualan barang atau layanan antara konsumen, terjadi melalui platform seperti eBay, Etsy, atau Fiverr. Maraknya model dropshipping terutama di kalangan mahasiswa. 5. Customer to business C2B, konsumen menjual layanan atau produk kepada organisasi bisnis. Contoh, influencer yang menawarkan exposure, fotografer, konsultan, penulis lepas. Contoh untuk proyek bisnis atau baru atau skala bisnis besar. Siklus perdagangan melalui e-commerce. Metode pembayaran tradisional. Yang pertama, cash on delivery atau COD. 1. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai saat barang diterima. Yang kedua, umumnya digunakan dalam transaksi online dengan pengiriman barang fisik. Yang kedua, pembayaran bank. Pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening bank perusahaan. Yang kedua, pengiriman dilakukan secara konvensional setelah pembayaran diterima. Metode pembayaran elektronik. Yang pertama, digital credit card payment atau layanan aman untuk pembayaran kartu kredit secara online. Yang kedua, digital wallet, perangkat lunak untuk menyimpan informasi kartu kredit dan pembayaran online. Yang ketiga ialah accumulated balance payment system atau akumulasi pembelian micropayment sebagai saldo debit yang dibayarkan secara berkala. Yang keempat, stored value payment system, memungkinkan pembayaran instan berdasarkan nilai
yang disimpan dalam akun digital. Yang kelima ialah digital cash. Mata uang digital digunakan untuk pembayaran makro atau pembelian yang lebih besar. Yang keenam, peer-to-peer payment system. Pengiriman uang melalui web ke orang atau vendor tanpa mengatur resmi dan menerima pembayaran kartu kredit. Yang ketujuh, digital checking. Menyediakan cek elektronik dengan tanda tangan digital yang aman. Yang kedelapan ialah electronic billing present dan payment. Penggunaan pembayaran elektronik untuk toko online dan fisik. Adapun model bisnis dalam e-commerce, yang pertama ialah online direct marketing, di mana vendor atau pengecer penjual produk atau jasanya secara langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara orang atau lain. Yang kedua, electronic tendering system, di mana si bisnis atau pemerintah meminta suatu tender dari para supplier. Model ini menggunakan tipe B2B atau G2B. Yang ketiga, nama your own price. Name your own price. Hal ini terjadi ketika konsumen menentukan sendiri jumlah harga yang ingin mereka bayar. Hal ini sudah disepakati terdahulu antar kedua pihak. Yang keempat, fin to best price terjadi saat konsumen menentukan apa yang ia butuhkan dari si perantara dan si perantara membandingkan harga-harga yang diajukan para provider dan menunjukkan penawaran harga termurah atas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau membandingkan. Yang kelima, affiliate marketing. Dapat digambarkan seperti pihak vendor menempatkan logo atau bannernya ke dalam suatu rekanan apabila ada konsumen yang mengeklik logo, masuk ke situs vendor dan kemudian membeli sesuatu, maka vendor akan membayar komisi di rekannya. Yang keenam, viral marketing. Terjadi karena penerima pengiriman informasi mengenai suatu produk ke teman-temannya yang kemudian menjadi populer di kalangan orang banyak. Yang ketujuh, group purchasing terjadi saat para pembeli berskala kecil mengumpulkan daftar belanja mereka sehingga menjadi berskala besar, kemudian melakukan penawaran atau negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedelapan, online auctions terjadi saat beberapa perusahaan melakukan lelang sejumlah produk di internal. Yang kesembilan, produk customization terjadi saat penggunaan internet atau konsumen menggunakan internet untuk menentukan produk atau jasa yang ia perlukan. Yang ke-10, debt discounters sering terjadi pada perusahaan penawaran diskon harga yang besar-besar, biasanya pada waktu tertentu. Yang ke-11, membership berupa jasa yang disediakan pihak penjual hanya dapat digunakan oleh anggota atau konsumen. Yang ke-12 atau yang terakhir, bartering online merupakan suatu proses barter secara online lewat perantara untuk suatu produk yang dimiliki nilai surplus dan atau perusahaan menerima poin-poin atas kontribusinya. Tren perkembangan e-commerce. Yang pertama, Alibaba, yaitu diluncurkan pada tahun 1999 di perusahaan Cina terbesar. Pemimpin pasar B2B, Alibaba.com, C2C, Taobao.com, dan B2C Temal. Keuntungan online melampaui gabungan pengecer AS termasuk Walmart dan Amazon sejak 2015. Yang kedua, Amazon, yaitu pengecer e-commerce terbesar di Amerika Serikat. Pengubahan wajah retail menjadi tantangan bagi pengecer lain. Yang ketiga, Walmart.
yaitu pengecer terbesar di AS fokus pada bisnis online, menawarkan penjualan retail tradisional, pengiriman bahan makanan, dan pelayanan berlangganan. Yang keempat yaitu eBay, salah satu situs e-commerce pertama, tetap dominan di pasar digital, memungkinkan bisnis dan individu menjual produk secara online. Yang kelima, Wayfair, yaitu e-tailer perabot rumah tangga, pengiriman drop tanpa inventaris besar, sukses dalam personalisasi, memahami keinginan konsumen dan menawarkan produk yang diinginkan. Mobile commerce adalah peningkatan signifikan dalam pembelian melalui perangkat seluler, mendorong perusahaan e-commerce untuk mengoptimalkan pengalaman penggunaan mobil. Penggunaan kecerdasan buatan dan personalisasi adalah peningkatan penerapan AI untuk personalisasi rekomendasi produk dan pengalaman belanja yang disesuaikan dengan referensi pelanggan. Model bisnis berlangganan adalah pertumbuhan model bisnis berlangganan untuk produk dan layanan, memberikan pelanggan nilai tambah dan pengalaman eksklusif. Pentingnya logistik dan pengiriman adalah investasi intensif dalam infrastruktur logistik dan solusi pengiriman untuk memastikan kecepatan dan kendala pengiriman. Pertumbuhan e-commerce B2B adalah perluasan penerimaan modal e-commerce dalam transaksi bisnis ke bisnis B2B, di mana perusahaan memanfaatkan platform online untuk perubahan pengadaan dan distribusi.